Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil minggu lalu itu tentang apa? Bacaan Injil minggu lalu, Prapaskah pertama, itu tentang apa? Oh, minggu lalu saya masih pemilu, Romo. Sudah lewat pemilunya. Pemilunya sudah lewat. Minggu lalu bacaan Injilnya tentang, singkat loh, padahal bacaan Injil minggu lalu itu singkat sekali. Kebetulan minggu lalu pas bacaan Injil itu saya sedang meditasi, Romo. Tentang apa? Bagus, saya setuju. Padahal nggak ada yang jawab ya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil minggu lalu itu kan dikatakan dalam bimbingan Roh, Yesus ke padang, malah ke padang makan, rumah makan padang, bukan, ke padang gurun. Ya, Yesus ke padang gurun. Dan di padang gurun itu ia dicobai iblis. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan minggu lalu itu mau menggambarkan kepada kita memasuki Prapaskah pertama, kita diajak untuk menegaskan pilihan hidup kita bersama dengan Allah. Yesus sendiri menunjukkan bagaimana ia dalam bimbingan Roh. Roh yang turun ke atas dia, yang turun kepada Yesus ketika Yesus dibaptis. Maka kisahnya adalah Yesus dibaptis, ketika dibaptis itu ada Roh Kudus turun, hinggap di atas Yesus, lalu ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi. Dan setelah penegasan siapa Yesus itu, Yesus tidak langsung berkarya, tetapi ia memasuki padang gurun dalam bimbingan Roh. Dan memang dalam kesempatan pencobaan di padang gurun itu, pertama-tama bukan mau digambarkan kehebatan Yesus, bukan soal kehebatannya, tetapi bagaimana kesetiaan Yesus menghadapi pilihannya, pilihan untuk hidup bagi Allah. Dan pilihan hidup bagi Allah itulah yang selalu mendekatkan dia kepada kekuatan-kekuatan ilahi, sehingga iblis itu kalah. Tetapi ternyata iblis tidak menyerah. Ia mundur dan dikatakan mencari waktu yang baik. Maka akan ada selalu godaan untuk tidak setia pada pilihan mengikuti Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang menarik juga kemudian adalah Yesus pun kemudian tidak serta-merta langsung mewartakan siapa Allah dan seterusnya. Dalam beberapa kali kesempatan kita ingat, Yesus membentuk komunitas, memanggil para murid, lalu mulai mengajarkan kepada mereka. Dan secara khusus dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan bagaimana ia mengajak tiga murid untuk naik ke gunung. Dan dalam tradisi rohani mereka pada waktu itu, gunung itu menjadi gambaran tempat perjumpaan dengan Allah. Maka Yesus sekali lagi membentuk para murid itu diajar. Maka kalau kita baca di perikop aslinya, memang dalam bacaan Injil hari ini hanya dikatakan sekali peristiwa, begitu ya. Tetapi dalam bacaan Injil itu, kisah ini ada diceritakan oleh Markus dengan menyebut hari. 6 hari setelah peristiwa itu. Peristiwa apa? Tadi dikatakan bahwa tentang bagaimana Yesus berbicara tentang bagaimana ia menderita sengsara.
Nah, kita diingatkan bahwa sebelumnya Yesus sedang berbicara dengan para murid dan ia bertanya siapa dirinya. Lalu Petrus menegaskan bahwa ia adalah Mesias. Dan ketika Petrus menegaskan bahwa ia adalah Mesias, Yesus mengatakan bahwa Mesias itu akan menderita dan disalibkan. Nah, 6 hari setelahnya, ia mengajak 3 murid ini naik ke gunung. Dan 3 murid ini pula yang nantinya, 3 murid ini pula yang nantinya akan diajak oleh Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani. Ada urutan-urutan atau waktu-waktu tertentu yang dikisahkan oleh penginjil. Dan itu mau mengatakan sekali lagi bahwa Yesus pun mengikuti suatu tahap, suatu perjalanan di dalam mewujudkan kesetiaannya mengikuti Allah. Dia sebelum dibaptis tidak serta-merta mengatakan bahwa aku adalah anak Allah, aku adalah Mesias, aku adalah yang diutus dan seterusnya. Tidak. Yesus pun baru mengatakan itu, baru mewartakan itu setelah pembaptisan. Maka ada periode tertentu yang dikisahkan oleh para penginjil yang juga mau mengatakan bahwa mengendapkan sesuatu itu penting. Para murid dengan diajak ke gunung, lalu tadi dikatakan di perikopnya saya kutipkan tadi bahwa mereka tidak boleh mengatakan pengalaman mereka tentang siapa Yesus itu kepada siapapun sebelum anak manusia itu wafat dan bangkit. Yesus sendiri menghidupi suatu perjalanan, suatu proses, bagaimana ia tanda kutip mencoba mengendapkan hidupnya. Baru setelah dia ditegaskan melalui pembaptisan bahwa dia adalah anak Allah, dia mulai mengatakan siapa Allah itu, untuk apa ia diutus dan sebagainya kepada para murid. Maka proses kehidupan para murid bersama dengan Yesus adalah sebuah proses untuk mengendapkan sebuah pengalaman batin. Bagaimana mereka memahami Yesus, bagaimana mereka mengalami Yesus, bagaimana mereka sungguh melihat siapa Yesus itu. Dan peristiwa di Gunung Tabor ini pun, ketika Yesus atau kita istilahkan transfigurasi Yesus ini juga menjadi pengalaman batin bagi ketiga murid ini. Ini menjadi pengalaman batin bagi Petrus, Yakobus maupun Yohanes. Sebuah pengalaman batin yang tidak boleh serta-merta diceritakan begitu saja. Karena hanya akan menjadi semacam romantisme spiritual. Romantisme pengalaman, bukan. Tetapi Yesus justru mengajak mereka, jangan ceritakan dulu. Supaya apa? Supaya kamu tahu maknanya apa. Maka nanti setelah Yesus wafat dan bangkit, barulah para murid ini menceritakan semuanya. Ternyata memang benar Yesus yang bangkit ini dulu ketika dibaptis sudah dinyatakan dia anak Allah. Dan Yesus semakin mewartakan Allah setelah peristiwa di Gunung Tabor ini. Setelah dinyatakan kembali bahwa ia adalah anak Allah dan para murid harus mendengarkan dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus sendiri sekali lagi dengan hidupnya dan juga mengajak para rasul itu mau menjalani sebuah hidup yang selalu ada dinamikanya, selalu ada tahap-tahapnya, ada saat untuk mengendapkan sesuatu. Dan pewartaan yang kita terima, iman yang kita terima saat ini adalah buah-buah dari pengendapan iman para rasul itu. Mereka yang mengalami Yesus mengendapkan semua pengalaman itu. Baru kemudian setelah Yesus bangkit, mereka menceritakan semuanya. Mereka menjadi saksi siapa Yesus itu. Tentu kita menyadari bahwa saat ini kita hidup dalam situasi yang semuanya serba cepat. Bahkan kita itu lebih suka yang cepat-cepat saja. Apalagi yang instan. Itu sangat menyenangkan bagi kita. Maka kecewa pun bisa instan, marah pun bisa instan, senang pun bisa instan.
Saking instannya, senang sebentar tiba-tiba nangis. Karena saking instannya begitu. Orang gampang sekali bereaksi terhadap sesuatu. Kita itu menjadi sangat reaktif. Apalagi setelah pemilu ya, banyak yang stres gitu kan. Reaktif gitu ya. Lalu kalau stres memang masalahnya selesai. Memang kalau stres menjadi lebih baik. Memang kalau kita marah-marah kita dan sebagainya akan lebih baik. Begitu juga dengan pengalaman pribadi kita. Kita mengalami ini, mengalami itu, saat gelap, saat sedih dan sebagainya. Kalau kita hanya sekedar kecewa, kita sekedar marah, kita sekedar komplain atau marah-marah kepada Tuhan dan sebagainya, apakah masalah hidup kita selesai? Yang ada tadi, semuanya instan, bahkan senang pun hanya sekejap, disantap sedikit, selesai. Maka saudara-saudari yang terkasih, setelah di pekan Prapaskah pertama, kita pun juga diajak untuk menegaskan pilihan hidup kita bersama dengan Allah. Kita juga mendapatkan roh yang sama ketika kita dibaptis. Ketika kita dibaptis itu sama. Meskipun saya seperti ini, gitu kan ya. Meskipun saya seperti ini, saya membayangkan karena saya baptis dewasa, bukan baptis anak-anak begitu, saya baptis dewasa. Saya membayangkan bahwa ketika dibaptis pun air dikucurkan di dahi, di dahi saya begitu ya. Karena saya kebetulan di kampung begitu airnya dingin, ketika dikucurkan itu kan maknyes gitu kan ya. Segar gitu rasanya. Dan ketika dikucurkan itu Romo mengatakan, Yohanes. Nah ini saya senang juga ini karena dibaptis nama saya jadi nambah 1. Tadinya bapak saya tuh ngasih nama saya Irit ya, cuman 1 nama gitu kan ya. Nah tapi setelah dibaptis jadi 2 nama gitu kan ya. Nah ketika dibaptis Yohanes, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu kan ya. Saya juga membayangkan bahwa dari langit itu ada suara, Yohanes engkau anakku yang terkasih gitu kan ya. Sama bagi kita semua. Kayak gini tuh anak terkasih Allah berkat baptisan. Anda juga. Yang baptis bayi, yang baptis dewasa, yang putih, yang hitam, yang apapun. Semuanya sama. Dengan baptisan itu kita memperoleh roh keputraan. Maka Prapaskah pertama sekali lagi mau mengajak kita untuk menegaskan pilihan hidup kita bersama dengan Allah itu. Yesus mengikuti bimbingan roh. Apakah kita juga menegaskan pilihan kita dengan senantiasa mengikuti bimbingan roh itu? Lalu kemudian melalui bacaan Injil hari ini, kita kemudian diajak dengan bimbingan roh itu, kesetiaan kita untuk mengikuti Allah itu, kita diajak untuk melihat setiap pengalaman itu bukan sekedar pengalaman yang secara instan. Bahkan pengalaman rohani, pengalaman spiritual, merasa dekat dengan Tuhan, lalu bercerita banyak hal menghakimi orang lain, menjadi tidak tepat. Menjadi tidak tepat. Bahwa setiap pengalaman hidup sehari-hari maupun pengalaman hidup rohani kita dalam perayaan Ekaristi, ketika membaca firman Tuhan dan sebagainya, ada waktu yang memang perlu kita berikan untuk mengendapkan itu semua. Setiap hari kita perlu menyediakan waktu untuk mengendapkan pengalaman itu. Dan dengan mengendapkan pengalaman itu, karena kita mau menghidupi kesetiaan pilihan kita hidup bersama dengan Allah, dalam pengantar tadi saya juga mengatakan, waktu untuk mengendapkan setiap pengalaman itu mengajak kita melihat di dalam hidup kita, apakah pilihan-pilihan hidup saya sudah menunjukkan kesetiaan kepada Allah itu. Bagaimana Allah hadir dalam hidup saya. Bagaimana Allah berkarya bagi hidup saya. Tetapi di sisi lain kemudian, sama seperti pengantar saya sampaikan, waktu mengendapkan pengalaman itu pun mendorong kita. Pertama, tentu kita didorong untuk semakin menyadari bahwa kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Ada roh yang membimbing kita dalam kesedihan, dalam kegelapan, dalam ketidakmudahan hidup kita, supaya tadi kita tidak mudah instan sekali marah-marah, kecewa dan sebagainya. Lihatlah, Tuhan selalu punya cara untuk menerangi hidup kita. Dia ada bersama dengan kita.
Tapi di sisi lain juga kemudian mendorong kita untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Seperti para rasul yang kemudian mewartakan pengalamannya itu. Kita pun kemudian juga didorong untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Maka selama masa Prapaskah kita mengenal yang namanya puasa pantang, lalu doa dan amal kasih. Doa, puasa, pantang menjadi kesempatan bagi kita untuk mengendapkan hidup kita, untuk sungguh melihat pengalaman hidup kita bersama dengan Allah. Dengan amal kasih berderma, ada dorongan bagi kita, paling tidak kita diajak untuk menjadi terang bagi orang lain. Paling tidak kita diajak untuk berbagi harapan kepada orang lain. Dan itu ada sekali lagi ketika kita sungguh mau memberi ruang kepada Tuhan, mengendapkan setiap pengalaman kita, menyadari kehadirannya, menyadari dorongan-dorongannya di dalam diri kita. Sehingga hidup kita itu tidak instan-instan begitu saja. Karena saudara-saudari yang terkasih, hidup kita itu terlalu berharga. Ya, terlalu berharga kalau hanya kita biarkan dikuasai oleh keadaan, kita biarkan dikuasai oleh emosi-emosi atau sentimen-sentimen sesaat kita. Hidup kita itu akan sangat lebih berharga ketika kita memberi ruang kepada Tuhan yang sudah kita pilih untuk tetap membimbing hidup bersama dengan kita dan menuntun hidup kita. Tuhan memberkati kita.